Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di depan pintu 1 ya, Masjid Istiqlal Jakarta. Ini adalah masjid nasional ya yang terletak di Taman Wijaya Kusuma, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ya, Provinsi DKI Jakarta atau daerah khusus Ibu Kota Jakarta ya. Sebelum kalau misalnya ibu kotanya dipindah ke Kalimantan tentu mungkin sudah bukan lagi DKI. Nah, sekarang masih DKI Jakarta. Nah, pemirsa, Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dan saya meyakini pemirsa sudah tahu semua ya, tetapi tidak ada salahnya saya kembali memberikan penjelasan ini kepada pemirsa. Kalau bicara Asia Tenggara adalah negara Indonesia sendiri, kemudian ada negara Malaysia, kemudian ada Singapura, ada Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, kemudian Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Ini adalah masjid terbesar di antara negara-negara yang saya sebut tadi ya, Asia Tenggara ya, Southeast Asia, negara-negara ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Artinya bukan Asia. Kalau Asia nanti bicara Timur Tengah juga Asia Barat, tentu masih kalah dengan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah maupun Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah atau Haramain ya, dua tanah haram di Kerajaan Arab Saudi. Nah, Masjid Istiqlal ini pemirsa itu terletak di jantung pemerintahan Indonesia ya, di pusat kota Jakarta, dan terletak tidak jauh dari Monumen Nasional atau Monas. Kemudian ada Istana Merdeka Jakarta, kemudian ada beberapa kantor pemerintahan seperti Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Politik, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolhukam, ada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, kemudian ada Kementerian BUMN, bahkan tidak jauh ada Hotel Indonesia, ada kantor Bank Indonesia ya di MH Tamrin yang ada dua menara itu di situ, Menara Safruddin Prawira Negara dan Menara Radius Prawiro, dan juga Hotel Indonesia sendiri, dan banyak sekali pemirsa. Bahkan di depan Masjid Istiqlal ini sebagaimana pemirsa saksikan, ini ada gereja katedral. Gereja katedral ini adalah gereja Katolik yang merupakan tempat Uskup Agung Jakarta tinggal ya. Artinya kalau bicara Katolik itu organisasinya ada Konferensi Wali Gereja-Gereja Indonesia atau KWI. Kalau di Islam kan ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini ada gereja katedral. Ini adalah simbol toleransi yang merupakan wujud kedamaian, keberagaman dalam kehidupan beragama di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yaitu pasal 29 ya, ayat 1, di mana adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu di pasal 1 ya. Pasal 29 ayat 1. Kemudian di ayat yang kedua dijelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, saat ini pemirsa, yaitu hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 Masehi yang bertepatan dengan awal atau tanggal 1 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentu saya sebagai Muslim juga ya, orang Indonesia, kepada saudara-saudara saya sesama Muslim, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi pribadi yang bertakwa sesuai tujuan puasa itu sendiri di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah pemirsa, setelah ini saya ajak pemirsa untuk berkeliling di area Masjid Istiqlal. Masjid ini direnovasi pada tahun 2021 kemarin oleh Presiden Jokowi dan menelan biaya kurang lebih 511 miliar. Itu adalah renovasi pertama. Sebelumnya setelah dibangun dulu Masjid Istiqlal ini, dulu peletakan batu pertamanya oleh Presiden Soekarno itu tahun 1961. Kemudian selesai dibuka itu pada masa Presiden Soeharto yaitu 1978. Jadi memakan waktu yang cukup lama pemirsa. Itu berapa lama itu? Hampir berapa tahun itu? 60 ke 70, kemudian ya kurang lebih hampir 18 menuju ke 20 tahun ya kira-kira ya. Nah,
Masjid Istiqlal ini arsiteknya itu bukan orang Islam pemirsa, tapi orang orang Protestan yang bernama Frederick Silaban. Luar biasa. Silaban ini juga dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk merancang di sekitar Masjid Istiqlal ini seperti Monumen Nasional Monas itu ya. Dia adalah putra dari pendeta Lutheran, seorang pendeta yang mengabdikan dirinya di HKBP ya. HKBP itu Hurian Kristen Batak Protestan. Jadi apa itu namanya? Gereja Kristen yang berada di dalam naungan gereja Batak begitu ya. Kalau bicara Protestan itu adalah Kristen ya. Kalau Katolik itu Katolik. Organisasinya kalau Katolik ini Gereja Katedral adalah KWI, Konferensi Wali Gereja-Gereja Indonesia. Yang di atas katedral ini Uskup Agung Jakarta ini adalah Vatikan ya, di Roma sana, yaitu Sri Paus. Sekarang Paus Fransiskus yang menggantikan Paus Benediktus 16 dan menggantikan Paus Yohanes Paulus yang kedua ya. Sekarang Pop Francis, sebelumnya Pop Benedict XVI, sebelumnya Pop John Paul ya, second Pop John Paul, Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ini adalah Vatikan. Tetapi kalau bicara Protestan itu tidak memiliki kepausan, karena itu adalah agama yang tokoh utamanya yaitu Sir Martin Luther King ya. Saya nggak usah jelaskan itu, kalau saya jelaskan panjang nanti pemirsa. Nah, saya akan ajak masuk pemirsa untuk melihat dari dekat bagaimana Masjid Istiqlal ini ya. Mari pemirsa. Ini hari Sabtu, sekali lagi 1 Ramadan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Barat menjelang waktu sholat asar. Nah, ini adalah pintu utama yang dinamakan Plaza Al-Fattah ya. Al-Fattah ini adalah salah satu Al-Ma'ul Husna pemirsa ya. Allah ini maha pembuka ya. Pembuka apa aja ya? Ada di sini, di situ ada Babul Kudus ya, pintu Kudus. Kemudian ada dan seterusnya ini ya. Ada penitipan barang ini, deposit counter dan seterusnya. Ini ada yang mau nitip sandal di sini pemirsa, sandal ataupun sepatu misalnya bagi para jamaah. Nah, saya ajak jalan. Nah, ini ada sungai pemirsa ya. Saya meyakini pemirsa yang sudah sering ke Masjid Istiqlal tentu tidak asing lagi. Tapi bagi yang belum pernah tentu video ini bisa merefresh ingatan Anda, atau yang mungkin belum tahu menjadi wahana pengetahuan di Masjid Istiqlal. Warnanya hijau ini sedang dikeruk ya. Itu ada kantor pusat PT Pertamina Persero ya. BUMN perminyakan ya, yang saya yakin pemirsa sudah tidak asing karena SPBU-nya, stasiun pengisian bahan bakarnya berada di mana-mana. Nah, ini pemirsa adalah Masjid Istiqlal di siang menjelang sore hari waktu sholat asar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Lutfi Pak, dari channel Bung Lutfi Official. Sehat-sehat panjenengan. Bapak Dede. Pak Dede nggih. Bapak petugas di Masjid Istiqlal nggih? Siap. Oh ya, mohon maaf sebelumnya sudah lama Pak di Istiqlal? Enggak, Istiqlal saya belum lama sih, baru 2 tahunan lah semenjak renovasi ya. Oh, sejak renovasi 2021 kemarin nggih. Kalau boleh tahu asli mana? Pak Dede. Saya orang Jawa Barat, Cianjur. Oh, Cianjur. Yang kemarin kena gempa itu, Pak? Iya. Oh, keluarga sehat semua tapi nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih, saya nggak terlalu terdampak lah, hanya rumah aja. Oke, Pak Dede, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa sedikit. Ini kan kemarin mau dibangun terowongan, Pak ya, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Itu posisinya di mana, Pak? Pak Dede? Terowongan sekarang sih sudah jadi, Pak. Nah, itu letaknya di sebelah sana. Di Tuh yang pintu kaca itu. Oh, ada pintu kaca. Nanti kalau keluar saya ajak lihat pemirsa. Baik, untuk terowongan itu sementara kan memang sudah jadi, tapi Iya. belum ada peresmian. Oh, belum ada peresmian. Jadi belum dibuka untuk umum. Jadi belum dibuka untuk umum. Iya. Nanti mungkin kalau sudah diresmikan, insya Allah. Itu mohon ada maaf, pemberitahuan. Siap. namanya terowongan apa? Terowongan Silaturahmi. silaturahmi. Ya, silaturahmi itu pemirsa, kalau dalam bahasa Arab silaton itu hubungan, rohmi itu rohim, kasih sayang. Jadi ini mohon maaf Pak Dede, ini simbol toleransi begitu ya. Ya, saling silaturahmi lah antar umat beragama. Oh ya, khususnya umat Islam dengan umat Katolik. Mohon maaf Pak Dede, walaupun mungkin pemirsa sudah banyak yang tahu. Selain itu mungkin ketika jamaah Istiqlal ini membludak, misalnya sholat Idul Fitri, parkir mobil, sepeda motor diparkir di Gereja Katedral juga Pak ya? Bukan. Kami sudah sekarang sudah ada fasilitas parkir. Oh ya, gitu. Yang mana sekarang sudah ada basement 1, basement 2, basement 3, sekitar 1000 mobil lah. Oh, sudah lagi tidak di katedral ya? Siap.
Tapi kalau misalnya parkirnya Natal penuh 25 Desember Ya, jadi itu Natal ya biasanya di Istiqlal juga numpang parkir saja pemirsa. Hargai dan saling Betul. bertoleransi seperti itu. Pemirsa, kita tahu Islam ini Pak Dede adalah agama yang sesungguhnya toleran sekali. Apalagi kalau bicara di surat Al-Kafirun, di situ jelas kita soal kemanusiaan tanpa batas. Hanya soal kemudian ketuhanan, soal ibadah itu saja yang kemudian mungkin yang sifatnya private, sebagai apalagi bicara Indonesia ini negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Baik, terima kasih. Terus saya jelaskan sedikit pemirsa, Istiqlal ini Pak Dede adalah artinya kemerdekaan sebagai ucapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya. Jadi seperti itu. Oke. Pemirsa, saya tinggal aja sebentar, nggak apa-apa. Mohon di Oh iya. Oh iya. Oke pemirsa, jadi bagi yang mau masuk masjid, barangkali mungkin yang membawa alas kaki tentunya baik sandal ataupun sepatu bisa dititipkan di sana ya, atau mungkin dibawa, ditaruh kresek, dimasukkan tas mungkin kalau juga lebih simpel. Mohon izin Pak Dede, saya masuk. Pemirsa, ini adalah pintu pria, madkhul lirijal ya, men's entrance ya. Ini ada metal detektor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, saya ajak langsung ke atas ya. Nah, ini menuju ke mihrab ya, ke tempat sholat utama. Nanti saya ajak melihat tempat wudhu dan seterusnya. Ini sudah menjelang waktu sholat asar, pemirsa. Nah, masjid ini berkapasitas kurang lebih 200.000 pemirsa. Jadi cukup besar sekali untuk menampung jamaah. Dan ini adalah halaman luar di area Masjid Istiqlal yang cukup luas ya, termasuk tempatnya di dalam begitu. Dan kelihatan jelas ini ada menara Masjid Istiqlal yang dirancang Fredrik Silaban, kantor pusat Pertamina. Kemudian di sana ada Monumen Nasional atau Monas, terlihat jelas yang memiliki puncak yang berlapiskan emas. Nanti saya ajak ke sana pemirsa. Saya ajak masuk dulu di Masjid Istiqlal ya. Nah, masjid ini sangat luas sekali. Ini marmer pemirsa ya. Temboknya ini marmer, bukan keramik ya. Artinya tahun 761, tahun 78 ya, pada masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, penyelesaian daripada Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dan pemirsa banyak saksikan, para pengunjung itu bebas ini beristirahat, ada yang layah-layah. Memang sejatinya fungsi masjid demikian, tidak ada untuk ibadah, tidak hanya untuk ibadah, tapi juga fungsi sosial. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, tentunya mereka beristirahat ya, sambil menunggu pelaksanaan buka puasa. Nah ini pemirsa, ini pasca direnovasi ada 4 tiang ya, bukan hanya 4 tiang, maaf, berapa tiang ini pemirsa yang besar ini. Nah ini ya, saya hitung dulu ini tiangnya pemirsa. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tiang pemirsa yang menyangga kubah di tengah ini ya. Luar biasa. Karpetnya juga empuk sekali ini ya, di Masjid Istiqlal ini. Nah, para jamaah sambil menunggu waktu berbuka puasa, ada yang beristirahat, layah-layah, kemudian ada yang membaca kitab suci Al-Quran, ada juga yang beriktikaf ya, berdiam diri di masjid sambil bertafakur begitu, memikirkan atau berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berzikir, sholat itu sarana kita mengingat Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan solawat itu cara kita berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bersilaturahmi cara kita untuk bersosialisasi, berhubungan dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Hablum minallah, muamalah ma'alam makhluk. Nah ini pemirsa, luar biasa besar mihrabnya. Ini ada tulisan Allah Subhanahu wa taala ya, lafaz
jalalah ya, lam jalalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya, satu kesatuan. Kalau kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah hari suasana sore hari ya, menjelang buka puasa atau awal bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini ada semacam apa itu lafaz pemirsa yang dari Ka'bah ya, dari Masjidil Haram sana di Mekah. Nah, saya meyakini pemirsa yang sudah biasa di sini tahu lah ya, di Masjid Istiqlal, dan ini adalah baris paling depan di Masjid Istiqlal begitu. Biasanya kalau ada tamu VIP, VVIP, presiden, wakil presiden, kepala lembaga-lembaga negara misalnya di sini pemirsa barisannya ya. Termasuk adalah para menteri misalnya, kemudian ketua Mahkamah Konstitusi, ketua MPR DPR, kemudian ketua Mahkamah Agung, ketua Dewan Perwakilan Daerah, ketua Komisi Yudisial misalnya, dan seterusnya. Itu barisannya di depan sini biasanya kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian juga sholat Jumat. Termasuk di sebelah kiri kanan sini adalah para ambasador, duta-duta besar, karena Jakarta sebagai ibu kota negara adalah di sini ada banyak kantor embassy ya, kedutaan besar begitu, duta-duta besarnya itu baik kalau di daerah kan konsul jenderal ya, termasuk para atase ya, perwakilan negara-negara asing. Atase itu staf duta besar ya, itu sebelah sini pemirsa. Jadi ini juga ada, mohon maaf, merisi mas, assalamualaikum. Dengan Lutfi dari channel YouTube Bung Lutfi Official dari Malang, Jawa Timur. Ini pemirsa dengan salah satu jamaah di Masjid Istiqlal dengan Mas siapa? Mas Indra Novendri. Novendri. Saya panggil siapa ini? Mas Indra ya. Mas Indra asli dari mana? Oh, dari Padang Sumatera Barat, Padang Maimbau, Padang memanggil. Sekarang gubernurnya itu Pak Mahyaldi Ansarullah, menggantikan Pak Irwan Prayitno. Kalau dia kan wakilnya, kalau yang pertama dengan Pak Muslim Kasim, kemarin dengan Pak Nasrul Abid, ya kan, sebelumnya dengan Pak Majelis Rahman, Pak Gamawan Fauzi, Pak Zainal Bakar, Pak Azwar Anas. Bandar udaranya namanya Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Oh, masnya dari kota Padangnya? Iya, dari kota Padang, asli saya Solo. Oh, Solo. Loh, Solo itu kan dulu Bupati Gamawan Fauzi itu terus jadi gubernur itu. Yang pada zaman Presiden SBY menjadi Menteri Dalam Negeri. Iya. Iya kan? Nah, begitu Mas. Sudah lama di Jakarta? Di Jakarta mulai dari tahun 2019. Kuliah di Jakarta? Kuliah Di UPA, Universitas Pamulang. Oh, Universitas Pamulang di Tangsel, Tangerang Selatan itu Pamulang ya, pemirsa, itu Provinsi Banten ya. Iya, betul. Kalau bicara Tangerang ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Iya. Itu wali kotanya Ibu Airin Rahmidiani ya. Betul. Dan Bapak Benyamin. Pak Benyamin Dafni itu wakilnya dulu. Sekarang ya. Sekarang menjabat sebagai Dulu wakil wali kotanya. Iya. Nah, Mas Indra sering sholat di Masjid Istiqlal ini? Sering. Kadang sekali seminggu juga di sini. Oh, sholat Jumat di sini juga. Tarawih juga di sini nanti. Tarawih enggak. Oh, enggak ya. Iya. Terus apa yang dirasakan kalau sholat di Masjid Istiqlal ini yang dibagi kepada pemirsa ini? Ya, alhamdulillah kalau sholat di Masjid Istiqlal nyaman. Oh ya. Adem gitu. Oh gitu ya. Ini bisa dibuka Mas di channel Bung Lutfi Official. Bung Lutfi Official nama channelnya. Ya, BUNG Bung Lutfi LUTFI Official. Itu aja, ini sudah ada suara tarhim. Terima kasih Mas Indra, sehat selalu. Mudah-mudahan ibadahnya khusyuk dan mantap ya di Masjid Istiqlal ini. Saya mau banyak ngobrol tapi tidak memungkinkan sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Lutfi Official ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya manusia. Oke. Nah, ini pemirsa, ada Badan Pengelola Masjid Istiqlal Mimbar Ramadan. Ini untuk selama bulan Ramadan diadakan kajian ya. Kita tahu Imam Besar Masjid Istiqlal ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dan termasuk beliau adalah dosen di Perguruan Tinggi Al-Quran di Jakarta maupun di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan juga beliau mengabdikan dirinya di pengurus besar Nahdlatul Ulama ya. Nah, saya ajak jalan pemirsa. Ini suasana Masjid Istiqlal. Ini ikhwan jamaah laki-laki dan akhwat jamaah perempuan pemirsa. Ya, ini sudah tarhim
karena waktu sudah menunjukkan jam 15.00 lebih 5 waktu Indonesia Barat, sehingga sebentar lagi akan dilakukan sholat asar secara berjamaah di Masjid Istiqlal ini begitu. Tetapi mungkin untuk para musafir bisa sholat jamak qashar. Ya, ini luar biasa, ramai sekali pemirsa. Karena memang masjidnya luas dan karpetnya empuk ya, terus kemudian nyaman. Termasuk saya pribadi juga kerasan begitu di Masjid Istiqlal ini. Nah, ini ada pengunjung dari negara lain pemirsa. Bahkan tidak hanya orang Islam tapi non Muslim itu ya. Ini ada berapa lantai ini? 1, 2, ini lantai 1 ini pemirsa, dan ada lantai dasar di bawah saya ini. Ini ada lantai 2, 3, 4. 5, ada 5 lantai pemirsa. Ya, kalau ditambah dengan lantai dasar yaitu ada toilet, kantor-kantor, itu menjadi 6 lantai ya. Kalau bicara 6 ini rukun iman, jumlah rukun iman, kalau 5 jumlah rukun Islam. Ini sudah direnovasi tiangnya pemirsa. Ini untuk tempat Al-Qur'an, ini luar biasa ini ya. Dari bahan apa ini? Mungkin pemirsa tahu ini, tembaga apa nikel ini. Nah, begitu logamnya itu. Nah, luar biasa megah pemirsa. Suara tarkim ini pemirsa ya, ada kipas anginnya juga. Nah, saya ajak jalan ke sana. Jadi bangunan masjid ini adalah Istiqlal, yaitu untuk rasa syukur pemirsa atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia setelah sekian lamanya dijajah, baik oleh Belanda selama 350 tahun maupun oleh Jepang yang hanya sebentar yaitu 3 tahun. Nah, ini lorong di kanan kiri Masjid Istiqlal pemirsa, luar biasa luas begitu. Nah, ini juga di samping begitu. Ya, ini. Nah, saya meyakini pemirsa yang sudah di Masjid Istiqlal tentu video ini barangkali sudah biasa. Tapi barangkali yang belum pernah ke Masjid Istiqlal terutama, atau yang kesini hanya sekali 2 kali, ini bisa merefresh Anda ini video ini. Ya, ini tamannya cukup bersih, bisa pemirsa saksikan, ada sungai di depannya ini. Tapi di sampingnya pemirsa, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya nanti kayak di surga, min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya mengalir sungai-sungai, kholidina fiha abada, dan mereka di dalamnya selama-lamanya, yaitu Anda penduduk surga nanti ya, kita semua lah tentunya. Nah, ini karpet yang digulung ini pemirsa. Ini luar biasa atapnya nih. Nah, jadi kalau bicara Masjid Istiqlal, saya tidak akan terlalu mengendos banyak ya. Pemirsa sudah tahu semua saya kira. Ya, jadi masjid ini tentunya adalah menjadi masjid kebanggaan bagi umat muslim di Indonesia yang mayoritas, yang berada di jantung pemerintahan Indonesia, di ibu kota Jakarta ya. Ibu kota, kalau memang ibu kotanya belum dipindah kan Jakarta ini tetap ibu kota ya. Saya tidak akan bicara dipindah atau tidak. Nah, ini yang tadi saya lakukan pada pemirsa, yaitu di luar. Ini juga lorong pemirsa di sini. Nah, ini bagian luar di Masjid Istiqlal. Di sini kelihatan Monumen Nasional atau Monas, ya, luar biasa. Ini ada menaranya pemirsa, towernya di sini, ya. Sekali lagi masjid ini mampu menampung 200.000 bahkan lebih ya jamaah itu. Kalau misalnya ini dipakai sholat, misalnya dikasih tikar atau karpet, misalnya ketika sholat Idul Fitri terutama, itu membeludak. Karena memang daya tariknya biasanya karena ada tokoh kan, dihadiri oleh para pejabat negara, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, ketua lembaga-lembaga tinggi negara, dan para duta besar itu, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, pemirsa, ini sudah menjelang waktu sholat asar ya. Nah, nanti saya ajak pemirsa untuk jalan-jalan di sekitar Monas.
dan di sekitar Jalan Medan Merdeka, termasuk Istana, kemudian Bundaran HI, Hotel Indonesia, Gedung Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya nanti bisa memberikan videonya kepada pemirsa. Nah, ini Taman Wijaya Kusuma, ini dulunya bernama Taman Wilhelmina, lokasi Masjid Istiqlal ini. Taman Wilhelmina ketika Jakarta bernama Batavia, masih dijajah oleh Belanda. Ya, Wilhelmina itu adalah nama Ratu Belanda yang dia digantikan kemudian oleh Ratu Juliana. Kemudian itu ketika konferensi meja bundar tanggal 27 Desember tahun 1949 di Den Haag, itu Ratu Juliana yang menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Itu anaknya Ratu Wilhelmina. Ini namanya dulu Taman Wilhelmina, Masjid Istiqlal ini. Nah, setelah itu digantikan Ratu Beatrix dan sekarang Raja William Alexander. Nah, pemirsa, ini ada Komandan Adzan Ashar ya. Ini ada masjid, ada Monas begitu ya. Nah, sementara saya cukupkan dulu sambil mendengarkan kumandang suara Adzan Ashar. Atau kita mendengarkan dulu, saya tidak usah putus ini pemirsa ya. Nah, pemirsa, itulah tadi adzan, kumandang adzan sholat asar
Itu tadi tempat wudhu pemirsa ya, yang saya perlihatkan kepada pemirsa. Ini juga toilet dan tempat wudhu sama dengan yang tadi ya. Saya kira pemirsa udah tahu ya. Itu panjang sekali ya, panjang dan luas sekali pemirsa Masjid Istiqlal ini. Dan memang selama masa renovasi kemarin, masjid ini sempat ditutup beberapa saat ya untuk keperluan renovasi, dan sekarang sudah dibuka kembali, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan sudah lama ya renovasinya, kan Januari 2021, sekarang sudah 2023. Nah, ini saya ajak kembali naik pemirsa. Tadi itu adalah tempat wudhu ya, makan lil wudhu ya. Ada lil rijal untuk laki-laki dan lil nisa untuk wanita atau perempuan. Nah, luar biasa luas begitu ya. Dan perlu pemirsa ketahui, saya ini termasuk kategori musafir ya. Jadi sholatnya itu jamak qashar ya. Jadi sholat jamak itu sholat yang bisa dikumpulkan ya. Kemudian qashar ini diringkas. Sholat duhur bisa digabung dengan sholat asar, sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Dan ketika diletakkan di awal waktu, sholat duhur dan asar di waktu duhur namanya jamak takdim. Kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Demikian juga ketika maghrib dan isya. Qashar itu diringkas. 4 rakaat duhur dan asar itu termasuk isya, itu menjadi 2 rakaat. Kalau sholat maghrib tidak bisa diqashar pemirsa, kalau diringkas sholatnya bisa 1,5 itu kan nggak ada itu. Nah, coba saya ajak naik ke lantai atas pemirsa. Nah, ini ada lokasi untuk syuting ya, selama Masjid Istiqlal ini di bulan suci Ramadan ya. Jadi ini sholat maktubah begitu ya. Nah, setelah ini video ini saya akhiri pemirsa. Nah, luar biasa ya. Oh ya, buntu ini tadi, maaf. Saya tidak berbicara terlalu keras ya. Ini menuju ke lantai 2 pemirsa ya. Nanti kita setelah ini juga sholat begitu ya. Namun nanggung ini saya lanjutkan sedikit. Ini lantai 2. Kemudian saya ajak langsung ke atas pemirsa. Suasana Masjid Istiqlal, sekali lagi lantainya ini marmer ya. Terus di atapnya itu apa ini? Aluminium atau nikel. Nah, ini ditutup pemirsa ternyata. Nah, karena memang di lantai bawah saja jamaahnya masih cukup, sehingga yang atas tidak dibuka, biar jamaah itu tidak ke atas. Artinya cukup di lantai 1. Mungkin demikian. Pintunya ada sela-selanya seperti ini. Nah, bahkan hari ini tadi perlu saya sampaikan pada pemirsa, banyak sekali kunjungan-kunjungan dari eksternal ya. Karena masjid ini sejatinya juga seperti tempat wisata begitu, untuk pengetahuan. Bahkan yang banyak tadi non muslim. Ada tamu dari Malaysia ya, dari Tionghoa tadi, kemudian ada dari Turki, ada dari Inggris. Kemudian yang terakhir tadi ada dari Australia sama Jerman. Luar biasa. Mereka non muslim tapi ketika masuk masjid harus menutup auratnya ya. Allah
Demikianlah pemirsa, video ini saya akhiri. Kita sekarang melakukan ibadah sholat asar secara berjamaah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.